Hujan rintik-rintik jatuh di atas sengkos Udin yang terletak di lorong sempit belakang pasar sentral Takalar. Bangunannya sederhana, dindingnya papan, catnya sudah pudar. Di dalamnya cuma ada kasur tipis, kipas angin kecil, meja kayu, dan satu laptop butut merek tahun 2015 yang layarnya sudah retak di pojok. Udin tinggal sendirian. Gajinya pas-pasan sebagai satpam, tapi cukup buat makan, bayar kos 500.000 sebulan, dan ditransfer ke kampung untuk ibu dan adiknya. Setiap pagi dia masak nasi dan telur atau goreng tahu tempe di dapur umum kosnya. Lauk mewah buatnya itu kalau ada ayam di awal bulan, atau pas lagi ada acara di kantornya. Tapi anehnya, wajah Udin tidak pernah kusut. Dia selalu bangun jam 4 subuh. Sholat, lalu siap-siap. Seragam satpamnya selalu rapi. Sepatunya disemir. Topinya tidak pernah miring. Bagi Udin, kehormatan bukan dia ukur dari isi dompet atau pekerjaan, tapi tanggung jawab dalam menjalankannya. Jam 6.30 pagi Udin sudah tiba di PT Takalar Cyber Teknologi. Gedung Cyber Tech Tower menjulang 15 lantai di pusat bisnis Takalar. Kaca gedungnya mengilap. Ada AC Central, ada mesin fingerprint, ada satpam berseragam lengkap berseliweran, dan di pos depan ada Udin. Tugas Udin sederhana, jaga gerbang, cek tas, catat tamu, keliling gedung. Tapi dia melakukannya dengan tulus. Kalau ada kardus jatuh dia pungut. Kalau ada lampu toilet mati dia lapor. Kalau ada karyawan kehujanan, dia pinjamkan jas hujannya. Masalahnya, ketulusan itu sering dianggap angin lalu. Daeng! Buka gerbangnya dong. Buru-buru nih bentak seorang karyawan divisi marketing sambil main HP. Tidak ada. Tolong. Tidak ada makasih. Daeng Udin. Itu tempat parkir motor jangan dipakai duduk. Bau celetuk salah satu OB sambil ketawa. Bahkan satpam senior pun sering nyuruh Udin lembur dengan alasan kamu kan masih muda, kuat. Yang paling sakit itu tatapan. Tatapan meremehkan. Seolah seragam coklat yang dia pakai itu tanda bahwa dia di bawah. Puncaknya setiap pagi saat CEO masuk. Alia Prameswari, umur 29 tahun. Lulusan luar negeri. Jas putih, high heels tinggi, wangi parfum mahal. Dia pemilik sekaligus CEO PT Takalar Cyber Teknologi. Cantik, cerdas, dan disegani satu kantor. Setiap jam 7:45, mobil Alphard hitam Alia akan berhenti di depan gerbang. Dan setiap pagi itu juga, Udin akan berdiri paling tegap, memberi hormat, lalu berkata dengan suara lantang, "Selamat pagi Ibu CEO. Semoga hari ini lancar. Izin buka gerbang." Alia hanya melirik sekilas dari balik kaca. Kadang mengangguk tipis, kadang tidak sama sekali. Lalu kacanya naik lagi dan mobil melaju masuk. Karyawan lain melihat itu. Beberapa ada yang senyum sinis. "Lebay banget sih si Daeng," Udin bisik salah satu karyawati sambil tutup mulut. Udin hanya diam. Dia tetap tersenyum. Karena baginya, memberi hormat bukan karena mengharap balasan. Itu karena didikan bapaknya dulu. "Nak, hormati orang setinggi apapun jabatannya. Itu cerminan dirimu, bukan cerminan dia." Jam pukul 6 sore kantor mulai sepi. Karyawan pulang. Lampu lantai demi lantai padam. Tinggal lampu pos satpam yang menyala temaram. Disinilah kehidupan kedua Udin dimulai.
Setelah serah terima tugas dan keliling terakhir, Udin duduk di kursi plastik pos keamanan. Dia mengeluarkan laptop bututnya dari dalam tas selempang. Laptop itu sudah dimodif sendiri. RAM ditambah, SSD dipasang bekas. Layar menyala. Tampilannya bukan game atau media sosial, tapi dashboard sistem keamanan PT Takalar Cyber Teknologi. Jari Udin menari di atas keyboard. Dia mengecek log akses server. Dia memindai firewall. Dia menguji celah di CCTV. Dia bahkan membuat script kecil untuk memblokir IP asing yang mencoba masuk. Tidak ada yang nyuruh. Tidak ada yang tahu. Tidak ada gadget tambahan. Ah, iseng aja, gumam Udin sambil menyeruput kopi sachet. Biar aman. Kasihan perusahaan kalau kebobolan. Bagi orang lain, Udin cuma satpam. Tapi di depan laptop itu, dia orang lain. Matanya tajam. Fokusnya setajam silet. 2 jam dia duduk di situ, sampai azan Isya berkumandang dari Masjid Agung dekat kantor. Jam pukul 9 malam baru dia matikan laptop, kunci pos, dan naik motor bututnya pulang ke kos di Pasar Sentral Takalar. Jalanan sepi, lampu jalan kuning. Di perjalanan dia sering berpikir, tanda petik, kapan ya bisa buktiin kalau satpam juga manusia. Satpam juga bisa punya mimpi gede. Dan satpam juga memiliki keahlian yang terkadang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dia tidak tahu, 3 hari lagi mimpi buruk itu akan datang. Dan dialah satunya yang bisa menghentikannya. Tapi untuk sekarang, Udin hanya seorang satpam yang diremehkan, yang pulang ke kos sederhana, yang punya laptop butut, yang tetap memberi hormat walau hanya dibalas anggukan tipis. Karena Udin percaya, orang tulus, rezekinya tidak akan kemana. 3 hari setelah malam biasanya, Cyber Teknologi Tower mendadak terasa beda. Hawa di pos satpam pengap. AC sentral mati dari lantai 8 ke atas. Lampu emergency kedip-kedip. Jam 22:17 malam itu, Udin duduk seperti biasa di pos keamanan. Laptop bututnya sudah menyala. Kopi sachet ketiga menemani. Tapi malam ini ada yang janggal. Layar dashboard keamanan berkedip merah. Warning. Multiple login failed, server utama. Warning, brute force attack detected, IP 103-1244, XXX Singapura. Warning, firewall layer 3 diterobos. Jantung Udin langsung berdegup. Ini bukan error biasa, ini serangan. Bahaya, beneran kejadian gumamnya. Tangannya langsung bergerak cepat. Dia matikan dulu akses eksternal ke server keuangan. Jari-jarinya mengetik 200 kata per menit. Tapi serangan itu brutal. Gelombang demi gelombang. Tiba-tiba lampu di pos padam. Genset otomatis menyala. Dari radio HT terdengar suara Pak Juna, satpam senior. Daeng Udin. Itu kenapa lampunya mati semua? Ada konslet siapa? Saya cek dulu, jawab Udin tenang. Padahal keringat dingin sudah membasahi punggung. Di layar muncul notifikasi baru yang bikin darah Udin dingin. Data target, database nasabah dan transaksi 500 miliar. Estimasi waktu jebol 14 menit 32 detik. 500 miliar. Itu dana semua klien PT Takalar Cyber Teknologi. Kalau hilang, perusahaan bisa bangkrut besok pagi. Ribuan karyawan bisa kena PHK massal.
Udin mengepalkan tangan 14 menit. Dia tidak lapor dulu ke atas. Dia tahu kalau lapor ke teammate, butuh waktu 30 menit mereka baru sampai. Terlalu lama. Oke, lawan, bisik Udin. Dia membuka terminal hitam. Ini dunia dia dulu. Dunia yang dia kubur saat memutuskan jadi satpam. Sudo bypass security protocol Udin. Initiate counter intrusion. Mode stay out. Layar penuh kode berjalan. Di luar, hujan turun deras. Petir menyambar. Serangan makin gila. Hacker itu pinter. Dia masuk lewat celah update CCTV yang seminggu lalu teammate lupa patch. Udin maki dalam hati. 7 menit tersisa. Udin membuat jebakan. Dia buat server palsu berisi data sampah 2 terabyte. Dia alihkan jalur serangan ke sana. Tapi hacker itu curiga. Dia mulai menyerang langsung ke laptop Udin. Layar Udin tiba-tiba ngehang. Mouse tidak bisa digerak. We see you, security guard. Darah Udin naik. Gawat. Dia cabut kabelan. Colok lagi. Restart dalam mode save. Lalu dia lakukan hal yang paling gila. Dia trace balik IP itu. Jari menari. Kode demi kode 3 menit tersisa. Target locked. IP Singapura. Sending counter virus 30%, 60%, 99%, dan layar kembali normal. Peringatan merah hilang 1. Threat neutralized. Server utama aman. Data 500 miliar terlindungi. Udin ambruk di kursi. Napasnya ngos-ngosan. Bajunya basah kuyup. Dia baru sadar tangannya gemetar. Jam 22:35 menit. Bahaya sudah lewat. Server terkendali. Barulah 10 menit kemudian, tim IT kantor pusat di Jakarta nelpon panik. Pos Takalar. Server kalian diserang. Status aman Pak. Sudah saya tangani, jawab Udin pelan. Hah? Ditangani? Sama siapa? Kamu kan cuma satpam. Iya Pak. Saya Udin. Satpam pos 1. Telepon langsung dalam 5 detik. Pagi harinya jam 7:45 menit. Suasana kantor beda. Semua karyawan berbisik-bisik. Ada mobil patroli. Ada orang-orang bersetelan rapi mondar. Mandir bawa laptop. Dan seperti biasa, mobil Alphard hitam berhenti di gerbang. Udin berdiri, tegap, memberi hormat. Selamat pagi Ibu CEO. Izin buka gerbang. Kaca mobil turun pelan. Di dalamnya, Alia Prameswari. Tidak langsung jalan. Dia menatap Udin lama. Tatapannya beda. Tidak sinis. Tidak kosong. Tapi bingung, kaget, dan penasaran. Anda, Daeng? Udin tanya Alia. Suaranya lembut tapi berwibawa. Siap. Benar Ibu, jawab Udin. Malam tadi, itu kamu yang blokir serangan itu? Udin menunduk. Tanda petik. Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu. Menjaga perusahaan. Alia mengangguk pelan. Kali ini bukan anggukan tipis yang biasa. Anggukan yang dalam. Buka gerbangnya, perintahnya. Sepanjang hari itu kantor heboh. Tim forensik dari Jakarta sudah di ruang server. Hasilnya, 127.000 percobaan pembobolan digagalkan. Dari 1 titik, pos satpam lantai 1. Jam pukul 11 siang, pengumuman dikumandangkan di seluruh speaker kantor. Tanda petik. Perhatian seluruh karyawan PT Takalar Cyber Teknologi. Atas nama manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada Daeng Udin, Satpam Pos 1,
yang semalam telah menggagalkan serangan cyber dan menyelamatkan aset perusahaan senilai 500 miliar rupiah. Satu kantor hening. Lalu Rio, karyawan yang kemarin bentak buka gerbangnya dan sekarang nunduk malu. Obe yang bilang bau sekarang salim ke Udin. Satpam senior yang nyuruh lembur sekarang nepuk pundak Udin sambil bilang, "Gokil lu Daeng Udin." Jam pukul 3 sore. Sekretaris Alia datang ke pos. "Pak Udin, Ibu Sio minta ke ruangannya sekarang." Udin masuk dengan jantung dak-dikduk. Ruangan Sio wangi, luas, dan ada pemandangan kota Takalar dari lantai 15. Alia berdiri. Dia tidak duduk di kursi kebesarannya. Dia berdiri di depan jendela, membelakangi Udin. Hening beberapa detik. "Daeng Udin," panggil Alia pelan. "Siap, Bu," jawab Udin masih tegap. Alia berbalik. Matanya menatap tajam ke mata Udin. Tanda petik. "Aku mau tanya, sebenarnya kamu itu siapa?" Udin terdiam. Napasnya berat. Dia menoleh ke arah jendela, melihat lampu-lampu kota Takalar yang mulai menyala. Lama dia diam. Hanya suara Aceh yang terdengar. Akhirnya dia menghembuskan napas panjang. Baunya turun. Suaranya pelan, serak. Seperti menyimpan luka 5 tahun. "Dulu, saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya adalah hacker putih." Alia mengernyit. "Hacker ya, Bu? Saya kerja di bawah Badan Siber Negara, tim khusus. Tugas saya ngebobol sistem negara untuk nguji keamanan kita sendiri." Udin mengepalkan tangan. "Tapi 5 tahun lalu saya dijebak. Rekan saya sendiri. Data penting bocor, dan semua salahnya dilimpahkan ke saya. Saya dipecat, nama saya dicoreng. Media bilang saya pengkhianat negara." Suara Udin tercekat. "Sejak itu saya pulang kampung, ke Takalar. Saya malu, Bu. Saya simpan semua skill saya. Saya pilih jadi satpam, jaga gerbang. Biar nggak ada yang kenal saya lagi. Biar tenang." Alia tertegun. Matanya membesar. Dia tidak menyangka sama sekali. Satpam yang selama ini dia lewati begitu saja, yang dia anggap cuma tukang buka gerbang, ternyata pernah jadi orang yang menjaga negara. "Astaga, Daeng Udin," bisik Alia. Suaranya bergetar. Tanpa sepatah kata, Alia berjalan pelan mendekati Udin. Heelsnya beradu dengan lantai marmer. Di depan Udin, Sio muda itu membungkukkan badannya sedikit 90 derajat. Sebuah penghormatan yang tidak pernah Udin bayangkan akan dia terima. "Terima kasih," ucap Alia dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah menyelamatkan perusahaan kita semalam. Terima kasih sudah menyelamatkan 3.000 keluarga karyawan. Terima kasih karena kamu masih mau menolong, walau dunia pernah menyakitimu sedalam itu." Udin langsung berdiri. "Panik, Bu, jangan. Saya nggak pantas." "Kamu pantas," potong Alia tegas. Matanya mulai berkaca-kaca. Tanda petik. Orang hebat bukan yang tidak pernah jatuh, Udin. Tapi yang setelah jatuh, dia tetap pilih jadi orang baik. Dan kamu buktinya. Alia mengusap air matanya cepat. Lalu dia berjalan ke meja, mengambil map biru. "Mulai Senin depan, kamu bukan lagi Satpam Pos 1. Kamu saya angkat jadi Kepala Divisi Keamanan Cyber PT Takalar Cyber Teknologi. Gaji naik 10 kali lipat. Kantor di lantai 12. Dan kamu akan melapor langsung ke saya." Udin menunduk. Air matanya akhirnya jatuh juga. Tanda petik. "Bu, saya
Saya cuma lulusan SMABU, gelar tidak penting. Yang penting otak dan hati. Dan kamu punya keduanya, jawab Alia mantap sambil menyodorkan map itu. Udin menerima map itu dengan tangan gemetar. Dia berdiri, memberi hormat paling tegap seumur hidupnya. Siap laksanakan tugas baru, Ibu CEO. Kali ini, Alia membalas hormat itu dengan anggukan dan senyum tulus. Senyum yang 5 tahun tidak pernah Udin dapatkan. Senin pagi, 6 bulan kemudian. Lantai 12, PT Takalar Cyber Teknologi. Di ujung lorong ada ruangan baru. Pintunya kaca, ada tulisannya, Kepala Divisi Keamanan Cyber, Udin Sirajuddin. Ruangannya sederhana, tidak ada sofa kulit mahal. Tidak ada lukisan abstrak, cuma ada satu meja kayu, satu kursi ergonomis, dan 6 layar monitor besar menempel di dinding. Di layar itu terpampang peta dunia, lalu lintas data, status firewall, log akses 3.000 karyawan, dan kamera CCTV seluruh cyber teknologi tower. Setiap 30 detik ada notifikasi masuk. Tapi Udin hanya mengetik pelan, tenang. Status aman, gumamnya sambil menyeruput kopi putih kesukaannya. Kopi sachet masih. Cuma gelasnya sekarang gelas kantor. Di luar ruangannya, suasana beda 180 derajat. Daeng Udin, izin mau konsultasi soal phishing email. Daeng Udin, boleh minta tolong cek IP ini mencurigakan. Daeng Udin, mau traktir makan siang boleh. Itu karyawan yang dulu bilang lebay banget si Udin. Yang dulu senyum sinis saat Udin hormat ke CEO. Sekarang mereka antri di depan pintu Udin. Bukan karena Udin sudah jadi kepala divisi, tapi karena mereka malu. Mereka baru sadar, selama ini mereka menilai orang dari seragam, dari jabatan, dari mobil. Padahal orang yang paling hebat di gedung ini, 5 tahun tidurnya di kos belakang Pasar Sentral Takalar. Udin tetap sama, ramah, tidak sombong. Kalau ada yang nanya, dia ajarin sampai bisa. Kerja timnya, keamanan itu tanggung jawab kita semua, itu kalimatnya yang paling sering diucapkan. Perusahaan pun ikut naik. 6 bulan di bawah komando Udin. Sistem PT Takalar Cyber Teknologi jadi benteng 0% kebobolan, 0% down tinggi. Klien besar dari Jakarta, Surabaya, bahkan Singapura masuk. Mitra bertambah 3 kali lipat. Keuntungan naik 400%. Nama PT Takalar Cyber Teknologi sekarang disegani di Sulawesi. Jumat sore, pengumuman besar dikumandangkan di seluruh speaker kantor. Perhatian seluruh karyawan untuk merayakan pencapaian 6 bulan terakhir dan bertambahnya mitra baru. Maka hari Senin lusa pukul 10 akan diadakan acara syukuran di Aula Utama Cyber Technology Tower. Seluruh karyawan dari jabatan terendah sampai tertinggi wajib hadir. Dress code, bebas rapi. Selama 2 hari kantor heboh. Ibu-ibu OB latihan masak. Tim event dekor aula. Satpam pinjam dasi. Senin pagi, jam 9:30. Aula Utama Cyber Technology Tower penuh suasana kekeluargaan yang begitu hangat. Aula itu megah. Lantainya marmer. Langitnya tinggi dengan lampu kristal. Tapi dekorasinya tetap sederhana, tidak berlebihan. Ada panggung kecil dengan backdrop bertuliskan syukuran 6 bulan kejayaan PT Takalar Cyber Teknologi. Ada 3.000 kursi tamu berjajar rapi.
Ada 20 meja panjang dengan taplak putih. Di atasnya penuh hidangan, kue, buah, ayam bakar, coto, es buah. Bau makanan bercampur wangi bunga melati. Karyawan datang dengan baju terbaiknya. Ada yang pakai batik, ada yang pakai kemeja. Bahkan Pak Juna Satpam senior dasinya sampai 2 jam 10:00 tepat. Lampu aula redup. Sorot lampu ke panggung. Alia Prameswari naik ke panggung. Jas putih, rambut disanggul, heels 7 cm. Cantiknya luar biasa, tapi auranya beda, lebih hangat. Dia pegang mic. Aula langsung hening. Selamat pagi. Keluarga besar PT Takalar Cyber Teknologi, suara Alia menggema. 6 bulan lalu, perusahaan ini hampir mati. Data 500 miliar mau hilang, 3.000 dari kita hampir kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan kirim seseorang untuk kita. Semua menoleh ke arah kursi paling depan. Di sana duduk Udin. Kemeja putih, celana hitam, dasi warna kuning. Gugup. Orang itu dulu kita remehkan. Kita pandang sebelah mata. Kita panggil. Cuma satpam. Tapi dia yang begadang menjaga kita. Dia yang tidak pernah berhenti belajar demi kita. Dia yang memilih jadi orang baik. Walau dunia pernah menyakitinya. Alia berhenti. Matanya menyapu satu-satu wajah karyawan. Tanda petik. Hari ini saya mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah kerja keras. Karena kalian, PT Takalar Cyber Teknologi sekarang jadi perusahaan paling dipercaya di kawasan timur Indonesia. Tepuk tangan bergemuruh. Lalu Alia menarik napas dalam. Dan ada satu orang lagi yang harus saya terima kasih secara khusus. Boleh ke depan, Daeng Udin? Jantung Udin copot. Saya. Bu, iya. Kamu Daeng. Udin berjalan ke panggung dengan kaki gemetar. 3.000 pasang mata menatapnya. Dia berdiri di samping Alia. Alia menoleh ke Udin, lalu ke Mitch, lalu ke seluruh hadirin. Ada satu hal lagi, kata Alia. Suaranya pelan tapi jelas. Ini urusan pribadi. Aula langsung hening, sampai bisa dengar suara Aceh. Alia menatap Udin, lama, dalam. Daeng Udin, 6 bulan lalu Daeng menyelamatkan perusahaan ini. Tapi 3 bulan terakhir, Daeng juga menyelamatkan saya. Udin mengerut. Maksud ibu? Alia tersenyum. Senyum yang tulus. Daeng ngajarin saya artinya ketulusan. Ngajarin saya kalau jabatan itu bukan buat disombongin. Ngajarin saya kalau orang baik itu masih ada. Alia memegang tangan Udin di depan semua orang. Tangan Udin kasar. Tangan Alia halus. Daeng Udin, aku, Alia menggigit bibir. Aku jatuh cinta sama Daeng. Sama cara Daeng kerja. Sama cara Daeng hormat walau tidak dihargai. Sama cara Daeng tetap pilih jadi baik. Udin Sirajudin. Alia berlutut. Satu lutut di atas panggung. Di depan 3.000 karyawan. Sang CEO perusahaan mencabut cincin kecil dari sakunya. Maukah Daeng menikah denganku? Waktu terasa berhenti. Astagfirullah. Ada-ada aja. Suara bisik-bisik meledak. Karyawan yang dulu sinis sekarang mulutnya menganga. Ada yang langsung tutup mulut. Ada yang rekam pakai HP. Udin terpaku. Matanya berkaca-kaca. Otaknya blank. Di depan orang banyak. Iya, di depan orang banyak. Jawab Alia tegas tapi lembut. Karena aku bangga sama kamu. Aku mau dunia tahu. Laki-laki yang aku pilih itu kamu. Satpam yang menyelamatkan kami. Air mata Udin jatuh juga.
Dia teringat kos di pasar sentral, teringat kopi sachet, teringat hormat yang dulu hanya dibalas anggukan tipis. Dia menarik napas, lalu dia juga berlutut satu lutut, sejajar dengan Alia. Bu Alia, suara Udin bergetar. Tanda petik. 5 tahun saya kira hidup saya sudah selesai. Saya kira saya tidak pantas dicintai. Tapi ibu lihat saya saat semua orang buta. Udin menggenggam tangan Alia erat. Kalau ibu tidak malu sama masa lalu saya juga tidak akan malu seumur hidup buat jaga ibu. Saya terima lamaran ibu. Hening 3 detik. Lalu, tepuk tangan. Aula meledak, 3.000 orang berdiri, bertepuk tangan. Ada yang nangis, ada yang teriak selamat Pak Juna sampai sujud syukur. Alia memasangkan cincin itu ke jari Udin. Lalu Udin memasangkan cincin satunya ke jari Alia. Alia berdiri, memeluk Udin. Pelukan pertama mereka, di atas panggung, di depan semua orang. Akhirnya bisik Alia di telinga Udin. Akhirnya ada yang lihat Daeng dengan benar. Udin memejamkan mata. 5 tahun penantian, 5 tahun diremehkan. Lunas hari ini. Di luar aula, matahari Takalar bersinar terang menyinari Cyber Technology Tower. 1 bulan kemudian di halaman rumah Alia, musik dangdut elektron mengalun. Tenda besar warna putih emas penuh sesak. Di atas pelaminan, duduk 2 manusia paling bahagia sedunia. Udin, gagah luar biasa. Jas tutup berwarna hitam mengkilap. Sarung sutra kuning keemasan. Songkok hitam di kepala. Kumisnya baru dicukur. Beda jauh dari penampilan satpam 7 bulan lalu. Di sampingnya, Alia Prameswari cantiknya bukan main. Baju bodo warna kuning kenari dengan hiasan benang emas. Sanggulnya dihias bunga melati, makeut tipis. Senyumnya tidak pernah lepas. Mereka berdiri, menyalami tamu satu-satu. Selamat ya Daeng Udin, Bu Sio, cantik sekali. Wah, pasangan Sultan Takalar ini jadinya. Semua tamu tampak bahagia. Karyawan, mitra, bahkan Pak Juna Satpam senior PT Takalar Cyber Technology sampai nangis waktu salim. Di tengah keramaian, Alia berbisik ke Udin. Gimana Daeng? Dek Degan gak jadi pengantin? Udin jawab pelan sambil tetap senyum ke tamu. Dek Degan Bu, maksudnya sayang. Dulu jaga gebang Degannya karena takut kemalingan. Sekarang deg-degan karena takut kamu kabur. Alia ketawa kecil. Kabur kemana? Orang yang punya perusahaan aja udah Daeng jaga 24 jam. Betul juga ya sayang, bisik Udin. Berarti saya sekarang jaga 2 aset negara. Perusahaan sama ibu CEO-nya sekaligus. Sekarang panggilnya Ibu Bos Cyber Technology Tower. Goda Alia. Tamu di depan mereka dengar. Langsung pada ngakak. MC pun ikutan. Tanda petik. Ini pengantin baru romantis banget. Tepuk tangan dong. Udin berbisik lagi. Tuh kan sayang. Gara-gara bisik-bisik jadi bahan ketawaan kita. Gak apa-apa Daeng Udin. Jawab Alia sambil meremas tangan Udin. Biar mereka tahu. Dulu Daeng diabaikan. Sekarang giliran Daeng yang jadi pusat perhatian. Acara berjalan lancar sampai jam pukul 9 malam. Foto, makan, joget plus saweran. Jam 10:45 malam. Akhirnya mereka masuk ke kamar pengantin. Kamarnya wangi. Ada bunga mawar di ranjang. Lampu kuning temaram. Alia duduk di pinggir ranjang dengan baju pengantin yang sudah ganti jadi gamis sutra. Cantik, gugup,
Udin masuk, masih pakai jas tutup tapi songkoknya sudah dilepas. Dia bawa nampan berisi teh hangat dan 2 buah pisang. Tanda petik. Kok bawa pisang Daeng, tanya Alia ketawa. Buat tenaga sayang, jawab Udin serius. Abis ini saya kan lembur. Lembur apa Daeng? Lembur jadi suami Sio, balas Udin. Alia langsung pipinya merah. Dasar gombal. Udin duduk di sampingnya, hening. Jantung dua-duanya dak-dik-duk. Sayang, panggil Udin pelan. Terima kasih ya sayang. Udah mau sama saya. Satpam miskin dari kampung Beru Pandranuangku. Alia menoleh. Matanya lembut. Daeng Udin, dengerin. 7 bulan lalu Daeng menyelamatkan perusahaan saya. Tapi sejak hari itu juga, Daeng yang nyelamatin hati saya. Saya capek jadi CEO yang dingin. Daeng yang ngajarin saya ketawa lagi. Jadi, yang harus makasih itu saya Daeng. Udin menggenggam tangan Alia. Janji ya, kita jaga perusahaan ini bareng-bareng. Sama kayak kita jaga rumah tangga ini sayang. Janji, bisik Alia. Tapi ada syaratnya Daeng. Apa syaratnya sayang? Daeng, jangan kerja 24 jam. Malam ini khusus buat saya. Laptop itu, Alia nunjuk laptop Udin di meja samping, disita dulu. Udin ketawa. Siap Ibu CEO. Dia baru mau mematikan lampu. Tiba-tiba, TITTT. Layar laptop Udin yang tadinya mati, mendadak menyala sendiri. Layarnya merah menyala. Alert. Intrusion detected. Target. Server keuangan PT Takalar Cyber Technology. IP. 1857612XX. Rusia. Estimasi jebol. 9 menit 59 detik. Udin langsung loncat. Refleks. Alia yang tadinya romantis langsung nutup mulut. Ya Allah. Udin garuk kepala. Ini hacker gak tahu waktu banget sih. Alia yang tadinya tegang malah ketawa. Ketawa ngakak. Hahaha. Ya Allah Daeng. Orang lagi mau romantisan. Malah diganggu. Hacker-nya gak punya etika. Udin ikut ngakak juga sambil buka laptop. Iya juga ya sayang. Masa malam pertama diganggu. Kurang ajar ini hacker. Terus gimana sayang? Ditinggal apa dilawan, tanya Alia sambil meluk bantal. Udin menatap Alia. Lalu menatap laptop. Lalu menatap Alia lagi. Dia tarik napas. Tanda petik. 9 menit sayang. Kalau server jebol, 3.000 karyawan besok nangis. Kita baru aja janji mau jaga perusahaan bareng-bareng kan? Alia mengangguk. Senyumnya luluh. Ya udah, gas. Aku temenin Daeng. Udin langsung duduk di depan laptop. Jari-jarinya ngetik secepat kilat. Layar penuh kode. Dari belakang, Alia peluk Udin dari belakang. Bisik di telinganya. Gak apa-apa Daeng. Malam pertama kita bisa diundur 10 menit. Tapi menyelamatkan orang, itu gak bisa ditunda. Udin menoleh. Kecup kening Alia. Tanda petik. Makasih udah ngerti aku sayang. Sama-sama, Pak Kepala Divisi, jawab Alia sambil gemes. Kerja yang bener ya. Nanti kalau udah selesai, giliran aku yang nyerang Daeng. Udin sampai salah ketik karena salting. Waduh, ini lebih bahaya dari hacker Rusia. Layar terus berjalan. Counter Asure 50%, 80%, 100%. Threat neutralized. Server aman. Udin menutup laptop. Jam 10:57 menit. Dia berbalik. Memeluk Alia erat. Maaf ya sayang, malam pertamanya berisik.
Alia menggeleng sambil tersenyum. Gak daeng. Ini malam pertama paling berkesan seumur hidup. Karena aku nikah sama pahlawan. Lampu kamar pun dimatikan. Di luar, langit Takalar tenang. Di dalam, ada dua orang yang baru sadar. Cinta dan tanggung jawab bisa jalan bareng.